Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Alteza Channel. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Tina Astuti. Kisah yang berjudul Santet Menyayat Kemaluan Pelakor. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like dan subscribe. Aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Keesokan harinya, Marlin hanya berdiam diri di rumah. Ia memilih untuk tidur seharian. Sejak semalaman suntuk, ia tidak bisa tidur walaupun hanya sekejap. Pikirannya melayang-layang entah kemana, hingga sampai subuh matanya masih terbuka. Tentang pertemuannya dengan anak kecil jadi-jadian itu, sampai sekarang ia masih terbayang-bayang dari wajah hingga tubuh bahkan pakaian sang anak kecil tersebut. Cerah deh aku malam-malam kesana, gumam Marlin sambil bergidik. Marlin sedang bersantai di teras sambil menikmati teh hangat buatannya. Sebenarnya ia kesepian seorang diri di rumah besar ini tanpa ada pembantu untuk saling berbincang. Untuk saat ini ia tidak mau mencari ART. Ia takut tak bisa memberi gaji dan pekerjaan lainnya pun masih bisa ia kerjakan sendiri. Mbak Marlin? Sapa Bu RT dari luar pagar. Iya Bu, ada apa? Tanya Marlin berdiri sambil membuka pagar. Tidak apa-apa, hanya ingin menyapa, jawab beliau tersenyum. Mari masuk Bu, kita ngobrol sebentar, temenin saya minum, pinta Marlin mempersilahkan masuk. Lain kali aja ya, kebetulan saya sedang sibuk. Saya lewat sini hanya kebetulan saja. Kekeh beliau menolak untuk bertamu. Oh ya sudah Bu, tapi lain kali harus mampir ya, kata Marlin tertawa terbahak-bahak. Bu RT hanya mengacungkan jari jempolnya sembari ikut tertawa bersama. Marlin kembali masuk ke rumah dan kembali menutup pagarnya. Ia sedikit pusing dan butuh teman untuk mencurahkan segala isi hatinya. Namun sebuah pengkhianatan Ningrum membuat Marlin tak begitu percaya lagi dengan orang-orang. Kini Marlin duduk di sofa ruang tamu. Ia harus memikirkan cara untuk mendapatkan kuku Ningrum untuk dijadikan bahan selanjutnya. Cukup lama Marlin memikirkan hal tersebut. Lalu tiba-tiba ia teringat dengan Bik Laksmi. Ia berharap pembantunya itu bisa untuk dimintai tolong. Ia langsung menekan nomor telepon pembantunya dan tidak lama panggilan telepon dijawab. Halo Bu Marlin, ada apa? Tanya beliau di seberang sana. Halo Bi, boleh kita bicara sebentar? Kata Marlin meminta Bik Laksmi. Ada apa emangnya Bu? Tanya Bik Laksmi. Saya butuh bantuan Bibi. Jika bersedia saya akan berterima kasih banyak, ucap Marlin. Emangnya bantuan apa? Kekeh Bik Laksmi. Saya butuh kuku Ningrum Bi, ucap Marlin. Kuku? Iya Bi, mungkin tak perlu saya jelaskan buat apa nantinya, kata Marlin. Akan saya tebus mahal Bi, tenang aja, asalkan Bibi bersedia membantu, lanjut Marlin. Tapi Bu, memangnya buat apaan dulu? Tanya Bik Laksmi ragu. Bibi tidak perlu tahu, itu urusan saya. Bibi cuman saya minta ngambilin kuku Ningrum dan mendapatkan bayaran, jawab Marlin. Tapi Bu, saya nggak berani, kata Bik Laksmi. Aduh, padahal mudah Bi. Bukannya Bibi sedang perlu duit untuk anak Bibi yang sedang berada di rumah sakit, tebak Marlin panjang lebar. Hanya kali ini saja Bi, saya mohon, kata Marlin memohon. Baiklah, nanti saya usahakan ya. Tapi saya tidak berjanji, ucap Bik Laksmi dan langsung diiyakan oleh Marlin. Lalu panggilan telepon dimatikan. Marlin menaruh harapan besar kepada Bik Laksmi karena untuk saat ini hanya beliau yang begitu dekat dengan Ningrum. Jika ia gagal mendapatkan kuku Ningrum, maka Marlin menyerah. Namun bukan menyerah untuk berhenti, namun menyerah atas permintaan dari Mang Antok yang cukup sulit. Selang 2 minggu kemudian, Marlin hanya mengintai Ningrum dari kejauhan atau melihat di sosial media Ningrum. Ningrum masih sama sakit cacar, tapi bedanya tubuh berisinya sudah mulai agak kurus.
Dari cerita yang ia dengar, Ningrum mabuk parah akibat hamil muda. Bahkan Bian begitu perhatian pada istri barunya itu dan membuat Marlin makin murka. Di saat ia menatap foto Ningrum, tiba-tiba sebuah panggilan telepon berbunyi, terpampang di layar sebuah nama yang sudah lama tak ia hubungi. Tanpa pikir panjang, Marlin segera mengangkat panggilan itu. Entah berita apa yang diucapkan pertama kali, Marlin begitu tak sabar. "Halo Bi, ada apa?" tanya Marlin. Setelah panggilan diangkat, terdengar suara dari seberang sana berucap, "Bu, saya sudah mendapatkan kuku Ningrum." Marlin tersenyum lebar. Akhirnya ia bisa menang membalas perbuatan pelakor itu. "Kapan mau diambilnya, Bu?" tanya Bi Laksmi di seberang telepon. "Saya mau kita ketemu saja, Bi. Bagaimana kita bertemu di pasar pagi? Soalnya jika saya yang kesana malah dibentak-bentak sama Mas Bian lagi," terang Marlin. "Bisa nggak, Bi?" lanjut Marlin. "Bisa, Bu. Besok pagi saya kebetulan jadwal untuk ke pasar," kata Bi Laksmi. "Ya sudah, pokoknya Bibi simpen aja dulu baik-baik kuku itu ya. Nanti besok akan saya tebus," ucap Marlin tersenyum. "Baik Bu Marlin, terima kasih," jawab Bi Laksmi mengakhiri panggilan. Lalu Marlin menyiapkan uang yang lumayan banyak untuk diberikan kepada pembantunya itu. Sekepok uang itu bisa dikatakan banyak untuk Bi Laksmi yang sedang membutuhkan. Keesokan harinya, Marlin berinisiatif untuk ikut-ikutan menunggu tukang sayur komplek untuk mendekatkan diri kepada masyarakat sekitar. Karena selama ini tinggal di komplek perumahan itu, ia jarang bergaul. Tidak masalah baginya sesekali membuang waktu hanya untuk ikut mengobrol dan bergosip yang tidak penting. Jam masih menunjukkan pukul 8 pagi, sedangkan ia dan Bi Laksmi sudah berjanji pergi setengah jam lagi. "Mbak Marlin mau beli sayur juga?" tanya Bu RT. "Iya Bu, sesekali pengen masak sendiri," kekeh Marlin. "Sebentar lagi datang sih mamangnya. Duduk dulu sini Mbak," ucap Bu Danu. Marlin menurut apa yang diperintahkan oleh Bu Danu. Sesekali ia ikut berbincang menanggapi ucapan ibu-ibu yang lain. "Mbak Marlin betah nggak tinggal di komplek ini?" tanya Bu Danu. "Betah Bu, walaupun kadang kesepian tinggal sendiri," jawab Marlin. "Rumah besar gitu lebih baik ada yang nemenin Mbak, misalnya cari pembantu gitu," kata Bu Yuli menimpali. "Belum kepikiran cari pembantu Bu. Memangnya kenapa Bu jika saya tinggal sendiri?" tanya Marlin balik. "Nggak apa-apa sih, apa nggak takut gitu?" kekeh beliau. "Biasa aja Bu, sejauh ini nggak terjadi apa-apa, aman aja," jawab Marlin. Komplek perumahan yang dihuni dari kalangan menengah ke atas itu, tipe rumahnya berbeda-beda tergantung permintaan dari awal. Pihak perusahaan hanya menyediakan tanah dan tukang, sisanya boleh mau dibangun contoh seperti apa yang diinginkan. "Rumah yang kau tempati itu sebetulnya sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya loh," tutur Bu Warsa. "Masa sih Bu? Tapi rumahnya terawat kok," jawab Marlin. "Terawat sih karena yang punya sering membersihkannya," timpal Bu Danu. "Nggak ada yang pernah ngeganggu kan Mbak?" tanya Bu Karsa. "Tidak ada Bu, jangan nakut-nakutin deh," kekeh Marlin tertawa. Rumah satu lantainya itu memang tak pernah menampakkan hal-hal ganjil, walaupun beberapa kamar yang dibiarkan kosong dan dijadikan gudang. Kini Marlin nampak asik dan mudah bergaul dengan ibu-ibu yang lain. Dari cerita yang ia dengar, persis di belakang rumahnya itu ada sebuah pemakaman tua, tapi sudah tidak kelihatan lagi karena rimbun dengan tanaman liar. "Pernah buka pintu belakang gak Mbak?" tanya Bu Karsa. "Pernah Bu, cuman hutan doang," jawab Marlin. "Memang hutan Mbak, tapi ada pemakaman yang ketutup di balik pohon itu. Nggak jauh sih dari rumpun bambu," kata Bu Karsa, mampu membuat Marlin terkejut. Ia tak pernah melihatnya secara langsung, namun ucapan Bu Karsa bisa dipercaya karena samping rumah Marlin ialah rumah Bu Karsa. "Nggak banyak sih pemakamannya," lanjut beliau lagi. Marlin bergidik seorang diri, tak menyangka jika dirinya berani malam-malam ke hutan tersebut
tanpa tahu ada kuburan lama. "Memangnya tanah di belakang rumah itu milik siapa, Bu?" tanya Marlin. "Punya developernya juga. Dulu ingin dilanjutkan pembangunan rumah di belakang situ, tapi nggak jadi. Ya karena sengketa," jelas Bu Karsa. Marlin hanya menganggukkan kepalanya. Tak sia-sia ia ikut berkumpul dan lumayan membuat dirinya senang. Tidak lama kemudian, tukang sayur yang ditunggu-tunggu datang. Marlin hanya membeli tahu dan tempe untuk ia goreng entah untuk kapan. Lalu ia segera berpamitan karena selanjutnya ia ingin bertemu dengan pembantunya. Marlin meraih kunci mobil dan beranjak pergi menuju pasar yang sudah dijanjikan. Setelah sampai di tempat pertemuan dengan pembantunya, Marlin menunggu kedatangan Bi Laksmi yang belum datang. "Bi Laksmi!" panggil Marlin yang sejak tadi tak sabaran menunggu kedatangan pembantunya. "Sudah lama ya Bu menunggu di sini?" tanya Bi Laksmi tergopoh menghampiri Marlin. "Tidak juga Bi," jawab Marlin sambil memindai barang bawaan Bi Laksmi yang begitu banyak. "Oh iya Bu, ini yang Bu Marlin pinta kan?" kata Bi Laksmi mengeluarkan benda berbalut tisu tersebut dari dalam dompet beliau. Lalu Marlin menerimanya dengan senyum yang merekah dan ia kembali menyembunyikan benda tersebut ke dalam tasnya. "Terima kasih Bi, dan ini tanda terima kasih saya," ucap Marlin menyerahkan uang ke dalam genggaman wanita tua di hadapannya. "Waduh, banyak banget ini Bu," kata beliau melihat uang yang berada di tangan beliau. "Ambil saja Bi, jarang-jarang bukan saya ngasih bonus sebanyak ini," kekeh Marlin. Marlin dan Bi Laksmi banyak mengobrol berdua. Ada banyak pertanyaan yang dilontarkan Marlin tentang kondisi Ningrum. "Gimana caranya Bibi bisa mengambil kuku tersebut?" tanya Marlin penasaran. "Ya diambil aja Bu, waktu itu kan Ningrum habis potong kuku dan Bibi yang membersihkannya," jelas Bi Laksmi dengan mudahnya. "Loh, biasanya Ningrum bukannya selalu ke salon Bi?" tanya Marlin. "Iya Bu, tapi dia masih sakit. Mungkin efek bawaan hamil juga," jawab Bi Laksmi dan mampu membuat hati Marlin kembali berdenyut. "Akhirnya Mas Bian akan segera punya anak ya Bi?" kata Marlin dengan mata yang berkaca-kaca. "Semoga juga Bu Marlin dapat pasangan lagi dan bisa hamil juga ya Bu," ucap Bi Laksmi menenangkan Marlin yang sensitif masalah Ningrum. Marlin tertawa mendengar penuturan Bi Laksmi. Saat ini bagi Marlin ia tidak terlalu mengharapkan memiliki pasangan. Ia takut untuk menikah lagi dan dikhianati kembali. "Pokoknya doa yang terbaik deh buat Bu Marlin," kata Bi Laksmi meralat doa sebelumnya. Marlin mengamini doanya. Jika ia diberikan jodoh lagi, dengan senang hati ia menjalani takdirnya kembali. Tapi waktu dekat ini ia masih menutup hatinya. "Kuku tersebut buat apa Bu?" tanya Bi Laksmi akhirnya mengutarakan pertanyaan tersebut. "Tak perlu tahu Bi, pokoknya apabila saya butuh bantuan, yang penting Bibi harus bersedia," kata Marlin ragu untuk mengatakan sebenarnya, walaupun ia tahu jika Bi Laksmi sudah bisa menebaknya. Bi Laksmi menganggukkan kepalanya. Beliau cukup menuruti apa kata majikannya, lalu mendapatkan uang, tidak ingin tahu banyak atau ikut campur. Walaupun beliau tahu benda tersebut untuk diapakan. Mereka berdua berpamitan. Marlin masuk ke dalam mobil sedangkan Bi Laksmi sudah dijemput ojek langganannya. Tak mau menunggu terlalu lama, Marlin langsung pergi ke rumah Mang Anto membawa persyaratannya. Maghrib ia tiba di sebuah dusun tersebut. Ia menunggu cukup lama di teras rumah lelaki tua yang bisa membantunya. "Neng, maaf menunggu lama," ucap Mang Anto mempersilahkan masuk. Marlin menganggukkan kepalanya dan duduk di tempat biasa. Ia langsung berbicara ke intinya saja tanpa basa-basi di awal. "Oh, jadi sudah dapat," ucap Mang Anto. "Iya Mang, dan ini kukunya," jawab Marlin menyerahkan kuku. "Seberapa yakin kau jika kuku ini milik wanita itu?" tanya Mang Anto. "Sangat yakin Mang," jawab Marlin menganggukkan kepalanya. Kali ini Mang Anto kembali menuliskan sesuatu di kain putih.
Lalu diletakkan beliau kuku tersebut bersamaan rambut. "Letakkan kembali di rumpun bambu," ucap Mang Anto. "Dan lihat saja efeknya," lanjut beliau. Marlin menganggukkan kepalanya tanda ia mengerti. Ia tak mau membuang-buang waktu. Setelah itu, ia langsung berpamit pulang untuk menyelesaikan tugasnya. 1 minggu berlalu, Marlin dapat kabar jika Ningrum keguguran. Ia tertawa terbahak-bahak dengan puas menertawakan musibah tersebut. "Kenapa bisa keguguran, Bi?" tanya Marlin menanyakan langsung di telepon. Bi Laksmi menceritakan kejadian beberapa hari yang lalu sehingga membuat kandungan Ningrum jatuh. Beliau bercerita panjang lebar kejadian yang menimpa majikannya. Ningrum sering teriak-teriak kesakitan, cacarnya malah tambah parah dan jadi luka basah bercampur nanah. Katanya seluruh badannya gatal-gatal yang tak bisa ditahan, apalagi bagian intinya. Jelas Bi Laksmi. "Oh, kasihan sekali ya, Bi," kata Marlin tersenyum mengucapkannya. Saya harap sakitnya Ningrum bukan ulah dari Bu Marlin. Kasihan Ningrum. Ucap Bi Laksmi mampu membuat Marlin marah. Ucapan memohok Bi Laksmi membuat Marlin sedikit marah dan tersinggung. "Maksud Bibi apa? Mengatakan jika saya yang memperbuatnya," kata Marlin. Saya hanya berharap bukan Belum sempat pembantunya itu meneruskan ucapannya, Marlin langsung mematikan teleponnya. Marlin menghembuskan nafasnya kasar, tak percaya jika pembantu kepercayaannya itu malah membela sang pelakor. Tapi ia cukup puas mendengar penuturan pembantunya itu. Ningrum sakit lebih parah, dan yang membuat ia lebih senang lagi, perempuan itu juga keguguran. Marlin berjalan mondar-mandir di dalam kamar. Ia bingung untuk berbuat apa lagi karena masih belum cukup Ningrum menanggung sakit yang biasa saja. Ia ingin wanita perebut itu diceraikan dan diusir oleh Bian. Entah bagaimana caranya, ia akan berusaha membuat perempuan itu lebih merasakan yang lebih sakit lagi. Marlin segera pergi ke pasar menuju toko pakaiannya yang terdapat 2 toko yang saling bersisihan. Perbincangan dengan 2 karyawannya lumayan mengurangi rasa sepinya. Setelah menjelang sore, maka Marlin akan pulang ke rumah dan tinggal di rumah yang besar dengan sendirian. "Bu, tokonya sepi banget akhir-akhir ini. Orang-orang lebih memilih belanja online," keluh salah satu karyawannya. "Betul, Bu. Dari pagi hingga sore ini baru laku 1 baju," sahut Mira penjaga toko satunya. Marlin hanya diam saja. Ia juga bingung mau bagaimana lagi. Kalau menuruti perdagangan saat ini lumayan susah bagi Marin, harus perlu banyak waktu. Setelah toko tutup, Marlin pulang ke rumahnya. Terasa hampa dan tidak ada yang diajak ngobrol. Ia langsung ke kamar untuk merebahkan bobotnya yang terlalu lelah menghadapi semuanya seorang diri. Di tempat yang berbeda, di kediaman Bian, Ningrum masih mengurungkan dirinya. Bahkan Bian menjadi bahan amukan Ningrum. Ia terlalu stres memikirkan tubuhnya yang membusuk. Janinnya keguguran. Padahal baru beberapa waktu lalu bahagia datang menyelimuti mereka. Bian juga bingung dengan keadaan sang istri. Padahal sudah berobat bahkan dirawat di sebuah rumah sakit, tapi hanya membaik beberapa hari saja. Jika kembali dibawa pulang ke rumah, maka penyakitnya kembali kambuh. "Tubuhku gatel-gatel, Mas, tolong aku," ucap Ningrum frustasi. "Jangan terlalu digaruk sayang, nanti tambah parah, lihat lukanya," jawab Bian yang juga tak kalah frustasi melihat keadaan Ningrum yang memburuk. "Hah, sakit Mas," pekik Ningrum dengan mata yang memerah. "Tolong aku Mas, perih, panas Mas," rintih Ningrum. "Sakit Mas, ngilu kemaluanku sakit, tolong aku Mas," keluh Ningrum dengan suara menggigil, bahkan keringat mengucur dengan deras. Bisa dikatakan akhir-akhir ini lebih parah, bahkan mampu membuat Ningrum guling-guling di atas kasur. "Kita ke rumah sakit sekarang sayang, sekarang juga," ucap Bian membantu Ningrum bangkit dan diikuti oleh Bi Laksmi di belakangnya. "Antar aku ke rumah sakit yang terbaik Mas," pinta Ningrum. Mereka pergi ke rumah sakit saat pukul 1 dini hari.
Bian tak sanggup melihat sang istri berteriak histeris hampir semalaman penuh. Sedangkan Bik Laksmi dipinta untuk jaga rumah dan berdoa di rumah saja tanpa perlu ditemani. Di sepanjang perjalanan, Ningrum terus merintih kesakitan, perih, gatal, dan sakit ia rasakan bercampur dengan menjadi satu. Saking sakitnya, ia tak sadar jika sedang meracau tak jelas. Bian terus melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi agar bisa secepatnya sampai di sebuah rumah sakit. "Tahan sayang, sebentar lagi kita akan sampai," ucap Bian sesekali melirik istrinya yang sudah terkulai lemas. Membutuhkan waktu yang lumayan lama, akhirnya mereka tiba di rumah sakit. Ningrum langsung dilarikan ke IGD untuk diperiksa. Bian menjelaskan jika awal mula Ningrum hanya mengalami sakit cacar biasa, tapi lama-lama sakit cacarnya bertambah buruk. Dokter yang berjaga langsung menangani Ningrum yang sudah tak bisa bersuara lagi. Sekedar berteriak kesakitan saja ia sudah tidak mampu lagi. Yang terdengar hanya suara lirihnya yang meringis kesakitan. "Bertahan ya sayang," ucap Bian menggenggam tangan Ningrum. Luka cacar tersebut menjalar ke seluruh tubuh Ningrum. Cacar kemerah-merahan bercampur air dan nanah. Beberapa bekas cacar nampak berlubang kehitaman, mengeluarkan darah yang berbau amis bercampur bau busuk. Bahkan rupa wajah Ningrum terlihat bengkak jauh lebih besar jika dipegang seakan mengeras. Ada banyak bekas garukan yang menambah luka tersebut kian membesar. "Apa Bu Ningrum sebelumnya mengalami alergi?" "Iya dok, setahu saya memang punya alergi. Ia tak tahan dengan cuaca dingin dok. Jadi pentol-pentol kemerahan akan timbul di tubuhnya," jawab Bian. Setelah Bian menjelaskan, tak ada pertanyaan selanjutnya lagi. Padahal ia ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang penyakit Ningrum. Istrinya sudah lebih mendingan setelah disuntik dengan cairan. Ningrum sudah jauh lebih tenang. Bian tak dapat istirahat. Setelah pulang bekerja, ia disambut dengan rintihan Ningrum, ditambah teriakan Ningrum yang merintih meminta tolong. Semalaman suntuk Bian terus berjaga, khawatir istrinya akan terbangun dan mendapati dirinya tak ada di sampingnya. Entah kenapa, tergelitik di hati Bian jika yang dialami Ningrum bukan kena alergi biasa. Tapi ia menepis jauh-jauh pikiran buruknya. Di tempat yang berbeda, Marlin masih tertunduk di depan rumpun bambu tanpa penerangan sedikit pun. Ia menumpahkan keluh kesahnya dan rasa sakit hatinya di malam yang disertai gerimis. Ia menangis tergugus sambil menundukkan kepalanya ke bawah, tanda ia sedang merasakan hawa yang berbeda yang datang menemui dirinya. Di depannya terdapat sesajen berupa bunga-bungaan dan juga beberapa makanan pemanggil makhluk gaib. "Sakit banget rasanya, dihianati sahabat dan suami sendiri. Orang-orang kepercayaan malah bermain di belakang dengan cara diam-diam. Tanpa aku tahu, mereka bercinta di saat aku lengah. Aku ingin pelakor itu merasakan akibatnya." Marlin terus menangis. Tak dihiraukannya gerimis berubah menjadi deras dan ia menutup telinganya ketika bermacam-macam suara terdengar tengah mengelilingi dirinya yang menumpahkan rasa yang saat ini. Kini Marlin mengambil celana dalam milik Ningrum dan mengiris-ngirisnya dengan pisau cutter yang tajam. Marlin senang sambil menyunggingkan senyumannya. "Nikmatkan rasanya ketika kemaluanmu aku sayat-sayat." Bukan hanya menggunakan pisau cutter, tapi ia membawa benda tajam lainnya seperti silet. Santet yang menggunakan celana dalam Ningrum ia dapat dari dukun lainnya, sedangkan santet dari Mang Antok masih ia kerjakan. Tapi ia merasakan hasil yang biasa saja. Bisa disebut kurang puas karena Ningrum hanya mengeluh gatal-gatal. Ia sangat ingin Ningrum merasakan yang lebih pedih lagi. Maka setelah melihat Bian dan Ningrum pergi berobat bersama, ia tak sengaja melihat dua pengkhianat itu. Sakit hatinya kian bertambah, apalagi Bian begitu sangat perhatian pada Ningrum. "Sepertinya sudah cukup permainannya buat malam ini. Kita lanjutkan malam nanti saja." Lirih Marlin beranjak pergi meninggalkan celana dalam yang ia sembunyikan di antara sela-sela rumpun bambu. Walaupun beberapa kali ia ditambahkan oleh pandangan yang di luar nalar, entah kenapa ia sudah tidak begitu takut lagi. Baginya sudah biasa. Hanya saja ia sedikit terkejut jika ada yang tiba-tiba muncul.
Marlin mendapatkan kenalan dukun yang jauh lebih hebat dari Mang Anto. Namanya Mbah Waro. Berada cukup jauh ia menyandangi kediaman dukun tersebut. Bagi Marlin yang benar-benar bisa disebut dukun ialah Mbah Waro. Beliau bisa membantu banyak, bahkan hasilnya bisa langsung terlihat di depan mata. Perbedaan dengan Mang Anto yang bisa dikatakan hanya setengah-setengah membantu dan hasil kerjanya tidak begitu memuaskan. Tapi benda yang ia sembunyikan di sela-sela rumpun bambu sesuai penuturan Mang Anto masih ia kerjakan. Baginya tak masalah benda tersebut terus tertanam di sana, biar Ningrum merasakan rasa sakit yang berlipat-lipat. Santet celana dalam dan berupa foto ia lakukan setiap malam seorang diri dengan membawa sesajen yang diberikan sebagai persembahan. Rutinitas Marlin seperti biasa, ia akan pergi ke toko setiap harinya untuk membantu karyawannya. Wah, wajah Bu Marlin jauh lebih bersinar hari ini, puji Tuti. Masa sih, biasa aja malahan gak pakai bedak nih, jawab Marlin tersipu. Gimana, sudah ada yang laku? Tanya Marlin. Alhamdulillah sudah Bu, jawab Tuti. Syukurlah, jika toko ini terus sepi maka mau tak mau saya harus menutupnya dan memberhentikan kalian, terang Marlin. Ya jangan gitu dong Bu, kasihan kami, apalagi kami sudah bertahun-tahun ikut kerja Ibu, kata Yuli. Ya semoga saja tidak terjadi, jawab Marlin tersenyum. Siang itu, Marlin membelikan makanan untuk kedua karyawannya, sekalian juga buat dirinya. Tanpa sengaja, saat ia membeli makanan, ia bertemu dengan Bian yang juga membeli makanan yang sama. Mas Bian, lirih Marlin. Bian menoleh ke sumber suara, pandangan mereka bertemu. Cukup lama Bian menatap Marlin, seperti dulu ia menatap dirinya penuh cinta. Marlin? Loh, Ningrum mana Mas? Tanya Marlin berbasa-basi memperhatikan sekitar. Ningrum sakit dan sedang dirawat di rumah sakit, jawab Bian mengembuskan nafasnya. Sakit? Ya sudah Mas, semoga Ningrum cepat sembuh ya, ucap Marlin sengaja berpura-pura dan perhatian pada mantan sahabatnya itu, agar ia bisa menggali lebih banyak informasi tentang Ningrum. Iya Marlin, apa kau tidak marah lagi pada kami? Maksudnya apa sudah bisa memaafkan kami? Tanya Bian menatap Marlin. Oh iya sedikit Mas, aku akan berusaha memaafkan kalian, cicit Marlin. Terukir senyum Bian sambil memegangi kedua tangan Marlin. Makasih Marlin. Kuharap kamu berniat untuk menjenguk Ningrum di rumah sakit, ucap Bian. Baiklah Mas, nanti aku kabarin ya jika ingin menjenguk Ningrum. Mau tak mau Ningrum tetap sahabatku. Kami bersahabat sudah lama, jadi dia seperti saudaraku sendiri, kata Marlin tersenyum membalas tatapan Bian. Mereka lalu berpamitan. Marlin menuju tokonya kembali dengan rasa yang sulit diartikan. Tapi ada untungnya juga ia bersandiwara di depan Bian, dan sangat menguntungkan bahwa Bian begitu percaya atas penuturannya barusan. Tunggu aku menjengukmu wahai sahabatku, ucap Marlin terbahak-bahak sembari memikirkan permainan selanjutnya. Setelah cukup lelah seharian bersikutat dengan pekerjaan di toko, Marlin merebahkan tubuhnya sejenak. Sebentar lagi akan masuk maghrib. Malam ini ia akan kembali ke belakang rumahnya untuk menyalakan dupa dan memberikan sesajen untuk penunggu rumpun bambu agar menjaga benda-benda yang ia tanam di sana. Saat ia beristirahat di kamar, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk beberapa kali dan terdengar panggilan yang ia kenali. Iya, tunggu sebentar, kata Marlin melangkahkan kakinya keluar. Saat pintu terbuka, terlihat Bu Weni tetangga seberang rumahnya sedang menanteng sesuatu. Ini buat Mbak Marlin, tadi saya bikin acara yasinan, ucap Bu Weni menyerahkan bungkusan hitam. Wah, terima kasih banyak Bu. Pantesan saja tadi saya lihat banyak orang di rumah sampean, jawab Marlin menerima bungkusan yang berisikan makanan dan juga kue-kue. Sama-sama Mbak, ucap Bu Weni tampak celingukan memperhatikan keadaan di dalam rumah Marlin. Masuk dulu Bu, tawar Marlin. Tidak Mbak, saya pulang saja. Di rumah banyak kerjaan beres-beres,
Semoga suka ya dengan masakan saya, tolak Bu Weni tersenyum. Ya Bu, pasti suka, aromanya aja wangi banget, jawab Marlin tersenyum. Masih sama dengan pandangan Bu Weni yang terasa aneh, maka Marlin bertanya kepadanya. Kenapa Bu, kok lihat rumah saya segitunya? Tanya Marlin. Ada siapa emangnya di dalam Mbak? Ada tamu juga ya? Tanya Bu Weni. Enggak ada siapa-siapa Bu, cuman saya sendiri, baru pulang dari toko, jawab Marlin. Bu Weni memicingkan matanya terus memperhatikan keadaan rumah Marlin dengan pintu yang terbuka lebar. Seriusan gak ada orang? Saya rasa tadi ada yang lewat loh, kekeh Bu Weni. Gak ada Bu, saya juga gak berani kali bawa orang lain masuk, jawab Marlin. Ya sudah, kalau gitu saya permisi dulu ya. Noh udah dipanggil sama anak saya, ucap Bu Weni meninggalkan pelataran rumah Marlin. Seperginya Bu Weni, Marlin segera menutup pintunya kembali. Ia geleng-geleng kepala melihat tingkah Bu Weni barusan. Padahal sejak tadi ia hanya sendiri, tidak ada yang masuk. Dasar perempuan tua, penglihatannya udah buram aja. Gumam Marlin membuka bungkusan tersebut dan langsung menikmatinya di meja makan. Setelah isya, ia bersiap-siap menyalakan dupa dan meletakkannya di bawah rumpun bambu. Pekerjaan begini ia harus lakukan setiap harinya agar santet tersebut berjalan sesuai fungsinya. Lalu Marlin menyalakan senter dan memperhatikan benda-benda tersebut yang ia letakkan di sela-sela pohon bambu dengan taburan berbagai macam bunga. Ia menarik celana dalam ningrum dari sela bambu dan mengambil sebuah silet sebagai permainannya. Mungkin 2-1-3 sayatan sudah cukup untuk membuatnya sakit, kata Marlin dengan senyuman yang mengerikan. Rasa takutnya sudah hilang dan berganti dengan rasa dendam yang semakin hari semakin bertambah. Marlin menyadari jika dia tidak seorang diri di hutan ini, namun beberapa sosok datang menghampiri Marlin meminta makanan yang sudah Marlin sediakan. 1 sayatan, 2 sayatan, 3 sayatan, kekeh Marlin dengan senyuman yang lebar. Setelah selesai, ia kembali meletakkan celana dalam tersebut di sela-sela pohon bambu yang penuh bulu-bulu halus, dan itu nantinya akan berefek kepada ningrum yang merasakan gatal yang menggila di area kemaluannya. Marlin berjalan menuju pintu belakang dengan santainya. Baru beberapa langkah ia meninggalkan tempat terkutuk tersebut. Ia sudah tahu jika banyak makhluk yang mengelilingi makanan yang ia sajikan tersebut. Terdengar persis di belakangnya suara-suara erengan dan kecapan yang begitu menikmati. Tak perlu bagi Marlin untuk menengok ke belakang. Dari suaranya saja ia sudah bisa menebak jika makhluk yang berada di belakangnya adalah genderuwo. Setelah melakukan pekerjaan tadi, Marlin kembali ke kamar dan mengganti pakaiannya dan bergegas pergi ke tempat sebuah pedesaan yang cukup jauh. Desa Beringin namanya, tempat kediaman dukun yang telah membantunya, Mbah Waro namanya. Bukan hanya membayar imbalan berupa uang seperti yang dipinta Mang Antok, tapi dukun kali ini sedikit meminta lebih dari tubuhnya. Marlin tersenyum memindai tubuhnya yang cantik sambil berkata, tak masalah, aku harus mengeluarkan uang yang banyak atau menyerahkan tubuhku pada dukun itu karena hasilnya sangat memuaskan. Marlin menuju ke kediaman rumah dukun itu bukan hanya untuk memberikan uang sebagai imbalan, tapi juga tubuhnya digadaikan. Sukarela ia menyerahkannya demi kepuasan balas dendamnya dan juga kepuasan karena ia sudah lama tidak disentuh. Rumah sederhana yang ia tuju sebentar lagi sampai. Dukun Parubaya itu rupanya sudah menunggu Marlin dengan senyuman lebarnya. Tanpa basa-basi sesuai perjanjian di awal, Marlin pasrah akan perlakuan dukun tersebut. Lumayan hebat nikmat yang ia rasakan. Tidak ada bedanya dengan bersama Bian dulu. Ia hanya menghayal dan memikirkan mantan suaminya itu. Apalagi saat ia berhubungan intim dengan dukun itu, ia begitu menikmati. Karena yang ada di dalam hayalannya, kini ia sedang bersama suaminya. Singkat cerita,
Pagi-pagi Marlin tersenyum dan pikirannya sudah tidak kusut seperti biasanya. Ia bertekad jika mulai hari ini ia akan menjalani perannya, yaitu berpura-pura baik dan perhatian kepada sahabatnya yang kini tengah terbaring di rumah sakit. Marlin hanya ingin tahu keadaan Ningrum saja. Yang jelas jika Ningrum berada di rumah sakit, maka permainan yang ia kerjakan tidak dilakukan sementara. Beberapa waktu Ningrum akan merasakan jauh lebih baik, lalu diperbolehkan pulang kembali. Dan saat Ningrum sudah berada di rumah, maka Marlin dengan puas mengirimkan santet tersebut. Ia berencana akan menjenguk Ningrum kala sore nanti. Sebelum ia pulang ke rumah, sedikit banyaknya ia masih berusaha kembali merebut Bian karena suaminya itu susah dilupakan. Hari ini banyak barang masuk ya, coba nanti bantu cek ya. Sekalian nanti dipajang yang baru-baru, kata Marlin kepada kedua karyawannya. Oke bu, siap, jawab mereka kompak sambil mengacung-acungkan jempolnya ke atas. Marlin juga turut membantu. Penjualannya kembali ramai karena ia menjualnya diselangi dengan online seperti yang orang-orang kerjakan. Bu, hari ini ada barang yang dikirim nih, tapi masih satu kota sih, ucap Tuti. Iya, nanti kita pakai kurir saja. Kalian tak perlu ngantar, jaga toko saja, jawab Marlin yang nampak sibuk mendisplay barang. Sibuk di toko, tiba-tiba panggilan telepon Marlin berbunyi. Ia tersenyum lebar ketika nama yang terpajang ialah nama yang ia tunggu-tunggu sejak tadi. Halo Mas Bian, ada apa? Tanya Marlin. Ningrum pengen ketemu kamu. Apa kamu bisa menjenguknya? Ada yang ingin ia bicarakan. Terang Bian dari seberang sana. Marlin sengaja tidak menjawabnya langsung. Ia ingin mantan suaminya itu memohon-mohon kepadanya dahulu. Ningrum mau meminta maaf, Lin. Jenguk dia ke sini, ucap Bian lagi. Baiklah, nanti aku kesana mas. Tapi sekarang aku masih sibuk di toko. Nanti jika sudah sampai di depan rumah sakit, nanti aku telepon, jelas Marlin. Iya, nanti jika sudah sampai parkiran telepon saja. Nanti aku yang jemput, jawab Bian yang sebetulnya ia berniat ingin menyatukan dua sahabatnya itu lagi. Bian merasa jika Ningrum sedang kesakitan, maka kadang-kadang istrinya itu memanggil nama Marlin. Entah itu rasa bersalahnya atau apa. Tapi Bian merasa jika Ningrum perlu Marlin saat ini untuk mensupport dirinya yang tengah sakit. Ya sudah, aku tunggu ya nanti, ucap Bian mengakhiri panggilan. Ia akan berpura-pura baik dan memaafkan mereka. Namun di sisi lain, ia kembali ingin masuk ke kehidupan kedua orang pengkhianat itu agar lebih mudah merusak keduanya. Sudah sore, saya pamit pulang dulu ya. Nanti kunci kamu yang bawa aja Tut, kata Marlin. Oh iya bu, siap, jawab Tuti yang masih sibuk mengeluarkan barang-barang lainnya. Marlin lebih dulu pulang ke rumah untuk mandi dan bersiap. Setelah menikmati secangkir teh hangat, ia langsung pergi ke sebuah rumah sakit di kotanya yang tidak terlalu jauh. Marlin menyiapkan dirinya secantik mungkin tampil beda di depan Bian nanti. Ia juga memakai pakaian yang cukup seksi sehingga nantinya mampu membuat Bian tak berkedip memandang dirinya. Halo mas, ini aku sudah sampai di depan, jemput ya, ucap Marlin. Oh iya, ini langsung ke depan, jawab Bian. Sempat menunggu beberapa saat, akhirnya Bian menghampiri Marlin. Tak lupa ia juga memberikan senyuman terbaik kepada mantan suaminya tersebut. Aroma parfum dari tubuh Marlin mampu membuat Bian beberapa kali dengan susah payahnya menelan ludahnya. Apalagi ia seseorang laki-laki yang sudah lama tidak mendapatkan kenikmatan itu. Sejak Ningrum sakit dan keguguran, bahkan sampai sekarang Ningrum tak mau disentuh. Sedikit terkena kulitnya saja ia sudah mengaduh kesakitan. Yuk mas, aku sudah tidak sabar nih pengen melihat Ningrum, ucap Marlin berjalan mendahului Bian. Sesampainya mereka di sebuah ruangan serba putih, terdapat tubuh Ningrum yang jauh lebih kurus, bahkan bisa dikatakan tersisa hanya tulang yang berbalut kulit. Entah kemana daging di dalam tubuhnya yang dulu sangat berisi dan montok. Bahkan suaminya pun sangat terpukau dengan keindahan tubuh Ningrum yang dulu tampak cerah. Yang ketika waktu lalu Bian membandingkan dirinya dengan sahabatnya tersebut. Ningrum, ini Marlin datang menjenguk,
ucap Bian sembari mendekati Ningrum. Marlin pikir Ningrum sedang tidur, tetapi kenyataannya tidak sama sekali. Perempuan itu hanya terdiam dengan mata yang sembab. "Ningrum, ini aku Marlin," ucap Marlin menghampiri tubuh Ningrum. Ningrum mengalihkan pandangannya kepada Marlin. Tatapan keduanya sempat bertemu. Marlin tersenyum, namun bukan senyuman biasa, melainkan senyum yang merupakan seringaian. "Gimana kabarnya Ningrum? Maaf, aku baru tahu jika kamu sedang sakit," kata Marlin membuka percakapan. Ningrum menggeleng lemah, tak ada suara yang keluar dari mulutnya, sedangkan Bian masih berada di sisi Marlin. Ningrum akhir-akhir ini jarang bicara, kalaupun ada suara yang keluar dari mulutnya hanya sebuah rintihan dan kesakitan, jelas Bian. "Oh begitu," jawab Marlin singkat. Ditatapnya Ningrum penuh rasa jijik. Dari bagian wajah banyak luka borok yang menimbulkan bau tak sedap. Bahkan bagian tangan juga begitu. Mungkin seluruh tubuhnya sudah tersebar juga. "Awalnya cuman kena cacar, tapi malah seperti ini," terang Bian seperti tahu yang dipikirkan oleh Marlin. "Jadi aku sangat meminta maaf kepada kamu atas semua kesalahan kami berdua dulu. Mungkin ini adalah balasan untuk kami berdua karena telah menyakiti kamu dulu, Mar. Aku bersungguh-sungguh meminta maaf," ucap Bian dengan mata berkaca-kaca. Marlin terdiam sesaat, lalu pandangannya beralih kepada Ningrum yang juga menatap dirinya. "Ya sudah, aku maafkan," jawab Marlin singkat. "Aku harap kalian berdua bisa akrab dan sahabatan seperti dulu, Mar. Tolong maafkan Ningrum," ucap Bian lagi. Marlin hanya menganggukkan kepalanya sambil menampilkan wajah sedikit yang dibuat-buat. Melihat Marlin yang dengan mudahnya memaafkan, Bian dengan spontan tanpa sengaja langsung memeluk mantan istrinya itu persis di depan Ningrum. Marlin juga membalas pelukan Bian, walaupun sempat ia sedikit kaget atas perlakuan Bian yang tiba-tiba meraih tubuhnya. Marlin menatap Ningrum yang tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin Ningrum sedikit cemburu, tapi perempuan itu tak bisa banyak omong ataupun bergerak. Hanya tatapan matanya yang menyiratkan sebuah arti. Maaf Marlin, aku terlalu bahagia," ucap Bian melepaskan pelukannya. "Iya mas, gak apa-apa. Pokoknya doa yang terbaik aja buat hubungan kita ke depannya," jawab Marlin tersenyum. "Mas, bisa ambilkan aku minum?" pinta Ningrum tiba-tiba saat Marlin dan Bian sedang berbincang. "Bisa sayang, ini minum dulu," jawab Bian langsung memberikan air putih. "Mas, kapan kira-kira Ningrum dibawa pulang?" tanya Marlin. "Entahlah, tapi sejak beberapa hari ini Ningrum tidak mengeluh sakit lagi, tapi kondisinya ya seperti itu," jelas Bian. "Aku juga sedang kerja, kalau bisa Ningrum dibawa pulang secepatnya saja, soalnya jika di rumah sakit tidak ada yang menjaga," terang Bian. "Iya mas, aku setuju, lebih baik rawat di rumah saja. Kalau di sini cukup menguras waktu dan tenaga," usul Marlin. "Dan di rumah ada Bilaksmi yang jaga, jadi menurutku aman-aman saja," lanjut Marlin lagi, langsung disetujui oleh Bian. Sesekali Marlin mencoba mengajak ngobrol dengan Ningrum, tapi Marlin rasa Ningrum seperti malas diajak ngobrol, bahkan tatapan Ningrum seperti marah pada dirinya. "Tubuhmu sudah kurus banget Rum, mana bau lagi?" "Bleh," ucap Marlin sembari menutup hidungnya saat mendekati Ningrum. "Kenapa kau kesini Marlin? Aku tak sudi dijenguk oleh kau," ucap Ningrum dengan suara yang bergetar. "Bukan aku yang mau, tapi Mas Bian yang memintaku untuk kesini," jawab Marlin tersenyum. "Gimana rasanya sakit begini? Hah? Ini azab untuk orang pengkhianat seperti kau Ningrum," kata Marlin mengejeknya. Tidak lama Bian keluar dari kamar mandi, lantas ia tersenyum ke arah Ningrum sambil membatin. Ini namanya santet yang manjur. Oke teman-teman, kita cukupkan dulu ceritanya. Nantikan kisah di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe di channel ini dan nyalakan notifikasinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.